Di sini kita akan belajar penguraian pecahan parsial. Jadi saya punya pecahan seperti ini. Jadi ini pecahan ini tuh bentuknya fungsi gitu ya. Satu fungsi dibagi dengan fungsi lain gitu. Nah, nanti kita persamaan ini nih atau yang persamaan yang saya tulis ini nanti kita pengen disederhanain gitu, bentuk ini itu disederhanakan atau diuraikan gitu. Jadi kita ingin menguraikan pecahan yang ada ini. Tapi sebelum kita coba benar-benar menguraikan pecahan parsial ini, ada syaratnya. Kalau pecahan parsial itu bisa kalau misalkan derajat yang di atasnya ini atau pembilangnya ini lebih rendah daripada derajat yang ada di penyebutnya. Tapi kalau di sini kita lihat kan derajatnya sama-sama x kuadrat, di sini x kuadrat, jadi derajatnya sama-sama sama gitu ya pembilang dan penyebutnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat pecahan ini jadi dijadiin pecahan campuran dulu ya supaya pembilangnya itu derajatnya lebih rendah daripada penyebutnya. Nah, caranya gimana ya, kita bagi aja ini, kita bagi yang x kuadrat kurang 2x kurang 37 dibagi x kuadrat kurang 3x kurang 40. Ini sama aja kayak pecahan biasa gitu ya. Caranya kita bagi ini, kalau kita bagi ini kita bisa dapat 1 di sini kan, atasnya 1, 1 kali persamaan ini jadinya x kuadrat kurang 3x kurang 40 gitu dikurangi. Nah, kalau dikurangi berarti ini kan jadi ini dikurang, ini tambah gitu kan. X kuadrat ditambah negatif x kuadrat, x kuadrat kurang x kuadrat ini kan 0 gitu kan. Negatif 2x tambah 3x jadinya x. Negatif 37 ditambah 40 jadinya plus 3 ya. Nah, sekarang kita punya, ini kan jadi yang sisanya ya, sisanya. Jadi kita punya bentuk kayak 1 ditambah x plus 3 per x kuadrat kurang 3x kurang 40. Nah, yang saya lakukan ini sama aja kayak kita punya pecahan 13/2 gitu. Terus kita jadiin pecahan campuran itu kayak gimana? Kita kan cuma bagiin aja gitu kan. 13 ini 2, 13 bagi 2 berapa? 6 kan? 6 kali 2 12. Ini dikurangin jadi 1, sisanya 1 kan. 1 jadi 1/2, jadi 6 tambah 1/2 gitu kan. Yang ini 13/2 itu jadi 6 tambah 1/2 atau 6 1/2 nya, sama aja kayak begini. Nah, sekarang baru kita bisa mulai gitu ya melakukan penguraian pecahan parsial. Kenapa? Karena derajat yang ada di pembilangnya ini x tambah 3 ini lebih rendah daripada yang penyebutnya kan. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah memfaktorisasikan yang di bawah ini, yang faktorisasikan di bawah ini. Jadinya kalau ini yang bawahnya difaktorisasikan, ini jadi 1 tambah x tambah 3 per, nah ini faktorisasi jadinya berapa? Ini bilangan berapa yang kalau dikalikan itu 40, tapi kalau ditambahin negatif 3. Itu kan 5 dan negatif 10 ya. X tambah 5 dikalikan dengan x kurang 8. 5 dan negatif 8 maksudnya. Karena 5 dikalikan negatif 8 itu kan negatif 40, 5 tambah negatif 8 itu negatif 3. Nah, kita turunin dulu ininya ke bawah supaya kita punya ruangan. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah bagian ini ya, yang bagian ini, yang bagian cari warna kuning. Bagian yang ini nih ingin kita sederhanakan lagi gitu. Ingin kita sederhanakan lagi jadi ke dalam bentuk A per x tambah 5 gitu, faktorisasi dari yang ini kan, ditambah B per x kurang 8. Nah, A dan B nya itu berapa gitu. Ini kan sebenarnya bisa kita kayak kalau punya bagian yang di bawahnya ini atau penyebutnya itu disamakan, kita kan bakalan dapat seperti ini lagi, x tambah 5 kali x kurang 8 kan. Ini cerita kalau di
diuraikan itu pengennya bentuknya seperti ini gitu. Sekarang kita mau coba lagi ngebalikin bentuk yang pembilang dan penyebutnya gitu, biar ini penambahannya bisa dilakukan. Kita penyebutnya itu harus disamakan dulu kan ya. Penyebutnya disamakan itu jadinya X tambah 5 kali X kurang 8, dikaliin aja kan. Nah, yang A ini jadi berapa? A kali X kurang 8 kan. Ya kan, karena ini X kurang 8 ini kalau dicoret-coret balik lagi bentuknya jadi A per X tambah 5 ya kan. Ini ditambah B, sekarang dikalikan X ditambah 5 per X tambah 5 kali X kurang 8. Ya kan, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau ambil yang ininya nih. Ambil yang ininya. Yang kotak kuning ini ke sebelah sini gitu ya. Ini kan X tambah 3 per X tambah 5 kali X kurang 8. Ini sama dengan yang sisi sebelah sini nih. Kalau kita tambahin jadinya A dikali X kurang 8 ditambah per tambah B kali X tambah 5 per semuanya kan X tambah 5 kali X kurang 8. Nah, jadi ini kan yang bagian bawahnya atau penyebutnya udah sama ya. Penyebutnya udah sama ya, kita bisa tinggal konsentrasi aja di pembilang yang ini sama pembilang yang ini. Berarti ini X tambah 3 sama dengan A kali X kurang 8 ditambah B kali X tambah 5. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana sih kita kalau pengen tahu nilai A sama B-nya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah masukin aja nilai X-nya gitu, supaya bagian yang ini atau bagian yang ini 0 gitu ya. Jadi saya mau coba yang ini dulu, yang X tambah 5 ini supaya jadi 0, berarti X-nya kan bisa dimasukin jadi negatif 5 gitu kan, supaya kita bisa mecahin persamaan ini. Kalau dimasukinnya X sama dengan negatif 5, yang ini jadi negatif 5 tambah 3 sama dengan A kali negatif 5 kurang 8 ditambah B kali negatif 5 tambah 5. Ini 0 kan ya. Ini jadi berapa? Ini jadi negatif 2 sama dengan A kali 13 ya. Negatif 13, sorry. Negatif 13 ya. Kalau kedua sisinya dibagi negatif 13, jadinya gimana? Jadinya 2 per 13 kan, negatifnya hilang. Sama dengan A. Nah, ini A-nya. Sekarang kalau B-nya dari persamaan ini, kita mau cari yang B-nya. Kita kan bisa masukin aja kan. X-nya itu misalkan sama dengan 8 supaya bagian yang ini 0 gitu kan. Kalau X sama dengan 8 berarti berapa tuh? X tambah 3 X tambah 3 berarti 11 ya. 11 kan sama dengan A kali 0 gitu kan, ditambah B kali 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Berarti ini 11 per 13 sama dengan B gitu kan. Nah, kita kan udah dapat A sama dengan 2 per 13 dan B sama dengan 11 per 13 kan ya. Terus yang mau kita bukan ganti sebenarnya, ini aja masukin di sini. Kita kembali ke masalah awal gitu ya. Ini kan 1 ditambah sekian ini kan. Yang kotak kuning ini tuh kan sebenarnya A per X tambah 5 ditambah B per X kurang 8 kan. Ini yang mau kita gantikan. A-nya itu adalah 2 per 13 di sini kan. Dan B-nya itu adalah 11 per 13 gitu kan. Jadi kita udah bisa menggantikan yang kotak kuning ini. Jadi 1, jadi yang persamaan yang seluruhnya ini jadi 1 tambah 2 per 13 per faktor ini ditambah 11 per 13 per faktor ini gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke persamaan yang benar-benar
original gitu, persamaan awalnya. Yang ini tuh kan jadi bisa sama dengan 1 ditambah 2/13 per X tambah 5 ditambah 11/13 per ini kan X kurang 8. Nah, ini jadi di sini kita udah menguraikan gitu ya si pecahan parsial ini. Jadi pecahan parsial ini di yang derajatnya tadi tinggi ini atau derajatnya jadi 2 ini, kita jadi menguraikannya ke dalam bentuk yang derajatnya jadi lebih sederhana. Ini kan cuman pangkatnya itu kan cuma 1 gitu. Jadi derajatnya lebih sederhana di sini atau lebih kecil derajatnya. Ini sangat berguna kalau misalkan nanti kalian belajar kalkulus gitu kan, atau di pecahan persamaan diferensial, nanti ini kita sangat membantu gitu ya, karena kita akan jadi di sini kalau misalkan belajar integral atau anti turunan gitu, mencari anti turunan dari yang persamaan yang sebelah kanan ini jauh lebih mudah daripada mencari anti turunan dari yang sebelah kiri ini. Nah, itu salah satu gunanya. Di video selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh lagi tentang penguraian pecahan parsial. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah. Sampai ketemu selanjutnya.